Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alah. La haula wa la quwwata illa billah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Allah takdirkan kita bertemu dalam rangka ngaji. Mudah-mudahan dengan kajian ini Allah berikan tambahan ilmu yang manfaat maslahah fid dunya wal akhirah. Kajian malam ini melanjutkan pertemuan sebelumnya, yakni pelajaran penting yang terkandung dalam bab yang pertama, yakni tauhid. Di bab yang pertama diberi judul hakikat dan kedudukannya. Kemudian pelajaran yang bisa diambil dari bab hakikat dan kedudukan ilmu tauhid: satu, hikmah diciptakan jin dan manusia oleh Allah. Dua, ibadah adalah hakikat tauhid. Sebab pertentangan yang terjadi antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kaumnya adalah dalam masalah tauhid ini. Tiga, barang siapa yang belum merealisasikan tauhid ini dalam hidupnya, maka ia belum beribadah atau belum menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebenarnya makna firman Allah, wala antum abidu nama a'bud. Dan sekali-kali kamu sekalian bukanlah penyembah Tuhan yang aku sembah. Quran surah Al-Kafirun ayat yang ketiga. Pelajaran yang bisa kita ambil yang keempat, hikmah diutusnya para rasul adalah untuk menyeru kepada tauhid dan melarang kemusyrikan. 5. Misi diutusnya para rasul itu untuk seluruh umat. 6. Ajaran para nabi adalah satu, yaitu tauhid, dalam kurung mengesahkan Allah Subhanahu wa taala saja. Makanya istilah yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala ini. 7. Masalah yang sangat penting adalah bahwa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan terrealisasikan dengan benar kecuali dengan adanya pengingkaran terhadap tauhid. Dan inilah maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Fama yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqadistamsaka bil urwatil wuthqa." Barang siapa yang mengingkari tauhid dan beriman kepada Allah, maka ia benar-benar telah berpegang teguh kepada tali
yang paling kokoh, yang paling kuat. Quran surah Al-Baqarah ayat 256. 8. Pengertian tauhid bersifat umum, mencakup semua yang diagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mengagungkan sang raja. Ini kita jangan sampai keliru ya. Mengagungkan tokoh entah yang disebut wali atau kiai atau apapun sebutannya, syekh mungkin ya. Itu kalau kita mengagungkannya sampai menganggap mempunyai kemampuan atau keagungan seperti keagungan Allah, itu bahaya. Iya. Jadi tauhid itu makanya kita hati-hati ya. Ojo sampai mentauhidkan apapun yang selain Allah. Gimana? Bisa dilanjut tauhid tuntas belum ini tauhid ini ya. Jadi barang siapa yang mengingkari tauhid dan beriman kepada Allah, maka ia benar-benar telah berpegang teguh kepada tali yang paling kuat. Bil urwatil wuthqa, kalimatnya kayak gitu ya. Ini seringkali ya kita mungkin karena kita belum tahu sudah mentauhidkan sesuatu tapi kadang-kadang tidak sadar. Ini mudah-mudahan tidak terjadi ya. Contoh sederhana ya. Zat yang maha memiliki keberkahan ya Allah. Jadi keberkahan itu hanya milik Allah. Kalau kita sampai ngalap berkah kepada yang selain Allah, itu sudah menauhidkan sesuatu loh. Padahal ini tidak boleh. Gimana? Maka kita untuk mendapatkan keberkahan harus sesuai dengan yang Allah syariatkan. Agar kita mendapatkan keberkahan. Jadi manusia itu tidak punya berkah. Tapi kadang-kadang di kita itu masih banyak bahasa yang karena berkahnya Wali Songo. Nah ini ya. Kalau kita mengatakan jasa perjuangannya Wali Sembilan, maka kita alhamdulillah menjadi muslim. Kayaknya mustahil ya Indonesia ini, khususnya kita di Pulau Jawa, tanpa perjuangan Wali Songo ini entah Allah meliwatkan siapa kita tidak tahu. Dan kita tidak tahu pula kita sudah muslim apa belum. Iya, mereka sangat berjasa. Cuman kalau kita mengatakan mereka mempunyai berkah, lah ini hati-hati. Maka golongan bahasa ngalap berkah barang itu kita juga harus berhati-hati. Karena ini kadang-kadang kita nggak sadar mengagungkan seseorang seperti mengagungkan Allah.
Sebab kita berharap berkah itu mestinya hanya kepada Allah, tapi berharap berkah kepada manusia. Di kalimah berkah, kalimah syafaat. Syafaat ini juga sama ya, mutlak hanya milik Allah. Kemudian terserah Allah berikan syafaat itu kepada siapa. Dan terserah syafaat yang Allah berikan itu melalui siapa saja. Satu misal, di antara janji-janji Allah melalui lisan Rasul, kalau panjenengan kulo jenengan iki mempunyai anak yang hafal Al-Quran, besok di akhirat juga termasuk yang Allah jadikan perantara untuk memberikan syafaatnya Allah kepada kita. Demikian pula sesuai dengan janji Allah melalui lisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bacaan-bacaan Al-Quran ini semuanya besok akan menolong kita. Aslinya syafaat pertolongan mutlak dari Allah, tapi terserah Allah. Allah tolong kita itu melalui apa? Itu urusan Allah. Tapi kita mintanya syafaat kepada Allah. Mintanya berkah kepada Allah. Gimana? Jangan sampai mentauhidkan di antara mentauhidkan sesuatu. Ini kan sudah bulan Dzulqa'dah wong Jawa. Sebentar lagi Idul Adha. Kita punya hewan kurban, punya duit, bisa untuk melaksanakan ibadah kurban. Cuman kita punya atasan. Atasan kita melarang kita menyembelih hewan kurban. Terus kita nggak jadi taat Allah, kita taat kepada tauhid. Entah atasan kita itu berupa majikan, atau atasan itu karena kita hanya staf, bukan direktur, bukan manajer. Terus kita dikasih tahu eman-eman kadek embelih korban barang. Saiki lho paling gak ya butuh duit 3 juta. Lah kok tabung ben kena nggawe omah, kena tambahan tuku semen. Kayaknya bahasa ini bagus ya, tapi ini bahasa tauhid loh ya. Kalau sampai kita taat dengan ucapan itu, padahal kita mempunyai kemampuan dan sebetulnya punya niat untuk menyembelih hewan korban, tapi goro-goro ucapan tauhid tadi, nah ini bahaya. Banyak loh ya tauhid itu. Kadang-kadang tauhid berupa besan. Diwurungno nek mantu krana netone wage karo padha ini tauhid ini. Gimana? Bisa dilanjut? Banyak sekali loh ya tauhid itu ya. Makanya sebetulnya menyembah Allah itu sebetulnya sangat gampang sekali. Yang sulit itu meninggalkan sesembahan yang selain Allah ini loh. Asyhadu alla ilaha illallah lah ini loh ya. Yang sulit ini mentiadakan sesembahan yang selain Allah. Asyhadu alla ilaha, tidak ada sesembahan yang pantas kita ibadahi illallah, hanya Allah sematalah yang harus kita ibadahi. Kalau ibadah kepada Allah, kita tadi keluar dari rumah niat ibadah, ngaji, jadi ngerti tata carane nyembelih hewan kurban. Ternyata kurban kula jenengan ini kan tidak akan diterima Allah kan?
Allah nyatakan di dalam surah Al-Hajj, tolong dibuka. Mudah-mudahan ada pertemuan sekali lagi sebelum menyembelih hewan kurban. Ayat yang ke-37 Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Al-Hajj. Nah, didelok. Ayat yang ke-37 bunyi ayatnya layyana lallaha luhumuha wala dima'uha walakiyana luhut taqwa minkum al-ayah. Layyanala ora bakal nompo sapa Allahu Allah luhumuha ing daging-daging kurban wala dima'uha lan Allah gak kersa nompo darah-darah kurban walaki yanaluhu taqwa minkum yang diterima Allah adalah ketakwaan kula karo panjenengan. Masih ada waktu sekitar 17 hari kita menyembelih hewan kurban. Mulai detik ini kita mempunyai keinginan untuk menyembelih hewan kurban. Padahal kita belum punya duit, belum punya hewan kurban, belum punya. Di dalam hati kita takut kalau nanti waktu disyariatkan menyembelih hewan kurban, kemudian kita tidak bisa menyembelih hewan kurban. Makanya kita kerja sampai ngelembur agar punya duit untuk menyembelih hewan kurban. Ketakutan kita untuk tidak bisa menyembelih hewan kurban itu loh yang diterima Allah. Bukan daging-daging kurban, bukan darah-darah kurban yang diterima Allah, tapi walaki yanaluhu taqwa minkum. Tapi ketakwaanmu, yang namanya takwa itu kan melaksanakan apapun perintah Allah sekaligus meninggalkan yang dilarangnya. 10 Dzulhijjah itu Idul Adha, hari pertama disyariatkannya menyembelih hewan kurban. Delalah pas Idul Adha gurung duwe duit, jane wis kerja wis nglembur tapi gurung oleh bayaran teko juragan, ditunggu. Karena setelah Idul Adha ada hari Tasyrik, itu hari kedua boleh menyembelih hewan kurban dan memang disyariatkan. Delalah karo majikane gurung dibayari, gak usah khawatir. Hari ketiga itu berarti tasyrik kedua itu masih boleh dan disyariatkannya menyembelih hewan kurban. Takut, maka kita boleh menghutang loh ya. Jonggole duit nenggone juragane mang. Boleh loh ya. Hutang untuk menyembelih hewan kurban krono gajiannya belum diterima. Nah, ketakutan tidak bisa menyembelih hewan kurban inilah di antara yang diterima oleh Allah. Takut kalau nanti menyembelih hewan kurban tidak sesuai dengan syariat. Maka kita harus ngaji. Mudah-mudahan nanti masih ada pertemuan sekali lagi. Kita mungkin fokus ke sana. Sekarang yang penting mulai detik ini bagi kita yang belum punya duit, belum punya hewan kurban, kita niat untuk ibadah kepada Allah di hari Idul Adha nanti kita bisa menyembelih hewan kurban. Kita perjuangkan betul. Delalah golek utangan gak oleh emang. Yeah. Kon gak gablek duit kadek jeng kok jonggolno ngutang nang 3 juta terus apa? Wis gak dipercaya karo wong. Ya gak usah susah, berarti kita sudah diterima ketakwaan kita mulai detik ini karena kita takut tidak bisa menyembelih hewan kurban. Ya alhamdulillah, nek kabeh nyembelih hewan kurban sapa sing mangan daginge. Kita
Ikhlas karena Allah takdirkan kita ternyata sudah berusaha maksimal sampai mubeng golek utangan tetep gak oleh. Duwe nonggone juragane gurung iso gaji. Umpama lho ya. Ya alhamdulillah gak melok bayar 3 juta mikir garek mangan. Umpamanya gitu ya. Jadi kalau kita sudah berangkat mulai detik ini, usaha itu memang harus didasari dengan tawakal kepada Allah. Enggak boleh kita ngandalke usaha tok secara maksimal tapi gak ono tawakali. Itu termasuk golongan menohutkan akal tadi. Menohutkan apa? Rencana, mentohutkan pekerjaan, mentohutkan lemburan, mesti lah iki mesti oleh bayaran. Ternyata karo bose gurung dibayar, bose gak duwe duit. Umpamanya kayak gitu ya. Gimana? Tohut. Iki macam-macam tohut itu sak pirang-pirang. Ojo sampai kita itu menohutkan sesuatu yang sehingga tohut-tohut itu kita anggap mempunyai keagungan sama keagungannya Allah, mempunyai kemampuan sama dengan kemampuan Allah. Iso sida nyembelih hewan kurban duwe dhuwit karo gak, ini kan kekuasaan Allah. Ya kita itu hanya sebatas usaha saja. Maka kita saat usaha kita sudah mendasarkan dengan tawakal kepada Allah. Gimana? Itu tadi ya. Ayatnya ayat yang keberapa? Coba dibaca tadi. 37. Tak lihat ya. Iya, 37. Betul. Daging-daging unta dan darahnya itu sesekali tidak dapat mencapai keridhaan Allah. Tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu, supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Iya, jadi mulai detik ini kita berusaha secara maksimal agar mendapatkan uang untuk membeli hewan kurban kita sembelih di hari Lebaran. Gimana? Tauhid ayatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 256, fama yakfur bitauhid itu. Barang siapa yang sudah ingkar kepada tauhid, macam-macamnya banyak sekali loh ya tauhid itu. Kita berangkat ke dokter, pokoknya nangani dokter iki cospleng. Jenenge dokter Ghafir umpamane, enek Jombang jenenge Ghafir. Umpama terus berangkat nang mrono iku lho yakin sembuh nek disuntik karo. Ini bahaya ya tauhid ya. Kita harus mengingkari yang maha menyembuhkan itu hanya yang menyembuhkan hanya ya ini yang harus kita pegang. Ojo sampai kelebonan tauhid, nek sampai meyakini Ghafir pih obatnya cospleng mesti waras. Lah ini loh, ini tauhid ini loh ya. Makanya ayatnya Allah firmankan fama yakfur bitauhid, golongan tauhid itu harus kita ingkari. Ghafir tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah ini keyakinan kita di situ. Maka kita berangkat ini sudah kita dasari tawakal, berserah diri kepada Allah. Ben gak sampai tauhid ben gak sampai masuk itu loh ya. Gimana? Umpama ana sing lebih cospleng lagi 10 kali lipat dari dokter Ghafir umpamane. Ini pun kalau sampai kita meyakini wis talah pisan nirono waras-waras. Pernah dengar kalimat ini? Wis gak usah ping pindho, sekali saja waras-waras. Lho apa enggak? Anggite mulute sampean ta sing iso marasno iku. Sing iso maraske hanya yang menjanjikan kita sakit ini juga hanya yang bisa menyembuhkan hanya Allah. Kulinane ngombe bodrek wis tak lawas.
Dadi budal wis yakin bodrek maraske tauhid lho ya iki ya. Ini apa maneh kira-kira? Waduh. Mangan rong piring mesti wareg. Lho aja ngono. Sing ngersakno wareg iku Gusti Allah. Sehat-sehat, mangan rong piring sehat. Iki nek gak dilambari kabeh sing ngersakno sehat iki hanya Allah. Kita itu hanya ikhtiar, hanya usaha. Keberhasilan semuanya di tangan Allah. Gimana? Ya masalahnya gak diwaca ayat ini, gak dipahami ya. Kadang-kadang ngomong kan telonyar-telonyar. Wis talah pisan tok mesti waras lah iki malah. Ana mesti. Ya, itulah ya. Jadi ayatnya surah Al-Baqarah ayat 256. Monggo terjemah. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Iya. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada Tauhid dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada bukul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Itu ya. Jadi mudah-mudahan kita setelah ngaji ini bisa waspada ya dengan tauhid itu ya. Masalah itu ndrawasi banget ya. Mari nohud terus angop terus kebablasan angopnya langsung mati mamane coba. Ini kan prihatin sekali ya. Makanya itu tadi mudah-mudahan kita selalu ingkar dengan tauhid. Kalau di sini tauhid itu ya mengagungkan sesuatu, mengagumi sesuatu, terus padahal dia itu tidak mempunyai keagungan yang dianggapnya, padahal keagungan itu hanya milik Allah. Itu ya. Kita lanjut. Yang ke-8, pengertian tauhid bersifat umum, mencakup semua yang diagungkan selain Allah. Jadi mengagungkan orang tua boleh, ini kewajiban ya. Birrul walidain ini boleh, tapi kalau sampai kebablasan, lah ini jadi masalah. Akhirnya menuhankan orang tua. Nih kita harus hati-hati. Kita dituntut untuk berbakti kepada kedua orang tua, untuk berakhlakul karimah kepada orang yang berilmu. Tapi kalau sampai menganggap orang yang punya ilmu itu mempunyai berkah, bisa memberi berkah. Kalau kita minta mohon didoakan kepada Allah agar Allah turunkan berkah kepada kami, boleh ya. Tapi nek langsung nuwun sewu Mbah Yai dalem ngalap berkah. Ini lho. Berkah sapa kok alap? Ini kan ya kita harus perlu hati-hati. Jadi di sini definisinya apa? Tauhid tadi dijelaskan yakni mencakup semua yang diagungkan selain Allah. Mestine yang maha agung itu hanya Allah. Mulakno duwe anak ya aja kathik dijenengno Akbar. Jangan ya. Jenenge sapa anakmu? Muhammad Akbar. Akbar ini artinya maha gimana? Enek jenenge Akbar, dilih. Jadi ini kalimah ter itu hanya milik Allah. Nek dikai hamzah ngarep akbar. Allahu Akbar. Betul.
Tapi nek Ahmad anake Pak Jo terus dikai Akbar. Nah, ini masalah. Jadi yang punya Akbar ini hanya Allah. Selain Allah tidak Akbar. Bahkan sangat-sangat kecil dan sangat-sangat dhaif dan sangat-sangat fakir, sekaya apapun orang di dunia ini, ya nggak ada bandingannya ya dengan kekayaan Allah itu. Allah itu maha, tidak hanya kaya tapi terkaya, itulah Allah. Nek sugih ana dhuwure sewugih. Ana malah dhuwure sugih nemen, sugih banget. Ana dhuwure maneh sugih mblegedu, ana mblegedu ana salam. Ini dhuwur sing wis gak ana dhuwure maneh ya apa? Al-Ghani, maha kaya. Al-Ghaniyu, zat yang maha kaya. Hanya Allah karena maha. Terjemah lain terkaya. Iya. Nek wis dikarani terus gak ono maneh dhuwure. Tapi nek sugih nemen, sawugih nemen, sugih mblegedu, kaya raya iku sik iso dikalahno karo sing diarani ter. Tapi kalau terkaya digandengno sak Wonosalam enggak masalah. Tapi nek gak ono gandengane bahaya. Orang ini terkaya di Wonosalam. Boleh. Situ duwe dhuwit 1 miliar, situ 100 miliar. Situ 200 miliar. Yang paling sugih ya sing terkaya yaitu hanya orang itu yang punya uang 200 miliar. Tuh kono sapi dibeleh nang Masjid Mujahidin gak kamot iki ada dagingnya. Umpama. Ini ya, jadi jangan sampai kalimat ter itu ditempelkan tidak kepada Allah saja. Di kalimat ter itu hanya layak ditempelkan kepada Allah saja, tidak kepada yang selain Allah. Itu ya, tauhid seperti itu. 9. Ketiga ayat muhkamat yang terdapat dalam surah Al-An'am. Menurut para ulama, penting kedudukannya. Di dalamnya ada 10 pelajaran penting. Yang pertama adalah larangan berbuat kemusyrikan. 10 ayat-ayat muhkamat yang terdapat dalam surah Al-Isra mengandung 18 masalah, dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat yang ke-22 surah Al-Isra. Al-Isra 17 ya. Ayatnya yang ke-22. Bunyi ayatnya, la taj'al ma'allahi ilahan akhara fatak udamadmumam makhdula. Madmumam makhdula. Itu ya. Janganlah kamu menjadikan bersama Allah sesembahan yang lain, agar kamu tidak menjadi terhina lagi tercela. Ketemu? Monggo dibaca. Al-Isra ayat 22. Ini hanya sepenggal saja masalahnya. Janganlah kamu adakan Tuhan yang lain di samping Allah, agar kamu tidak menjadi tercela dan tidak ditinggalkan Allah. Iya. Ayo nyari contoh. Apa contohnya, Bu? Lho, anake kejelungu pi lho. Iki lak gara-gara gurung dijenangno sengkala. Jadi menganggap kejelungupe anak itu tadi gak ono ya jenang sengkala ono salah.
Terus dukune ditekakno ilango sengkalane kari. Boleh berdoa seperti itu, ya Allah hilangkan ribete sengkalane ya Allah, jenengan berikan kesehatan boleh. Tapi kalau sudah menganggap goro-goro gak gawe jenang sengkala, wayah tirone terus kejelungup, lah ini sudah mentauhidkan sesuatu. Terus bendi saged dipahami mboten? Nggih. Dene pas duwe-duwe rezeki kepengin gawe jenang putih dikai abang, abang terus dikai putih, monggo disedekahke monggo. Tapi nenek embel-embele iku mang yang bahaya. Embel-embele iku mang lepas tirone iki lali ta awakmu gak jenangno sekolah anakmu kejelungup itu. Padahal kita sudah gak yakin dengan itu. Tapi mbahne sing duweni keyakinan itu. Ye. Terus sesuk maneh aja lali anake wae jenangno sengkala cek gak kejelungup maneh. Lah, meyakini kejelungup gara-gara jenang sengkala itu loh, butuh dalil itu loh ya. Butuh ayatnya di mana? Surat apa? Terandekan hadis-hadis apa? Kalau ikut madhab-madhabnya imam siapa? Itu harus jelas. Karena sesuatu yang gaib kayak gitu itu harus ada dalil. Allah nyatakan fa'tu burhanakum in kuntum. Kalau kamu menganggap bahwa itu benar, tunjukkan dalil. Iya. Pelakno bagi Haji Ahmad Dahlan punya program memberantas TBC. Itu harus diberantas menurut Bagi Haji Ahmad Dahlan. Dan ternyata sampai sekarang belum juga tuntas. Ya. Tapi mboten Wonosalam wis tuntas belum ini berantas TBC ini. Aku ngelihat kok belum pernah tuntas tuh ini. Ngono-ngono iku lho kok panggah enek. Lah ya wis ngaji bareng lho. Umpamane karena sudah meyakini nek gak ngene ngono iku mesti. Lah ini lho mesti niki lho tauhid ini lho ya. Nih ngaji tauhid ini. Jadi sesuatu sing kasat mata kita enggak ngelihat. Apa sih sing darani TBC itu? T takhayul. Khurafat. Jadi siapapun orangnya yang berkhayal kok memunculkan sesuatu keyakinan termasuk jenang sengkolo. Ya kan? Padahal itu hasil dari imajinasi, dari khayalan seseorang sehingga anak cucunya menjadi percaya. Ya ini namanya takhayul yang kemudian menjadi khurafat alias syirik. Bid'ah sama, khayalan siapapun orangnya sing neko-neko nggawe model ibadah yang Allah tidak syariatkan, Rasul tidak contohkan, ya itu namanya bid'ah. Gimana? Bisa dipahami? Saiki sing bid'ah campur khurafat. Apa kira-kira? Tak contohna ya. Apa? Saben malam Jumat ahli kubur mulih cara ayat iki nang ndi kok isone kluyuran iki. Iya. Ini sampai dionekno nunggone masjid. Dionekno ping bolak-balik sing gak yakin akhirnya malah terpengaruh. Apa iya ya? Wis mulai tanda tanya, apa iya ya? Nah, ini
Kalau memang iya, faktu burhanakum in kuntum shodiqin, datangkan dalil, tunjukkan dalil ayatnya mana. Kalau malam Jumat itu ahli kubur mulai nang omah kanggo njaluk donga wacan ayat sak sing konyol maneh lamun gak dikirimi banjur Brebes iki lho luwe sapa Brebes mili nang kono iku. Wis garek tengkorak kok Brebes mili lho. Ini kadang-kadang sesuatu ini yang nek gak dikirimi banjur Brebes mili bali nang kuburan mangku tangane sapa dipangku. Iya, mangku tangan tetangisan. Ya Allah, sing konyol maneh arepe ngrampas warisan kok jarine. Iya, warisane lho. Arepe dijaluki kabeh lho. Ya ini lho ya. Jadi kalimah-kalimah kadang niki sing ngonekno iku suarane ya bener. Akhirnya arek cilik-cilik apal kabeh pisan. Tapi goleki dalile lho sampai sekarang lho gak ono itu lho. Nek jenengan punya dalil ya monggo diamalke. Nah tapi wong jenenging mari adzan sebelum iqamah, hadisnya itu la turaddu du'a bainal adzanaini. Doa yang kita panjatkan, kita mohonkan kepada Allah setelah adzan sebelum iqamah pasti dikabulkan. Lah iku mang ana dongane gak iku mang? Terus carane ndonga ya ana. Jadi masih berapa menit? 2. Kok entek? Ya, itu ya intinya kita belajar untuk menghilangkan tauhid-tauhid yang mungkin masih ada dalam benak kita. Gak gampang masalahnya, saya wakil banget deh. Padahal namanya TBC itu harus diberantas. Terus yang berantas TBC sopo? Saya hanya ngomong loh ya besok di hadapan Allah kon kok ngembarno ae TBC nek ana salam ya Allah sampun kula pun matur kali jamaah niku tanggung jawab jamaah ya Allah. Selesai iku lho. Tugasnya jenengan. Selanjutnya tugasnya jenengan untuk memberantas TBC. Coba nek korban ya wis sapi selesai. Gak katik dikenditi terus dikai kembang, tetek bengek. Nek ana dalile monggo tapi nek ana dalile iku jenenge TBC yang harus kita berantas. Demikian mohon maaf subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.